Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alifatu Febrianti, mahasiswa semester 6 kelas KPSDMA 2018, Prodi Manajemen di STIE PGRI Dewantara Jombang. Saya akan mengkaji bidang usaha peternakan ayam jika dilihat dari 3 aspek dalam studi kelayakan bisnis, yaitu aspek hukum, lingkungan, dan pemasaran. Pada intinya, peternakan yang saya kaji di sini adalah peternakan ayam, pedaging, dan petelur yang memproduksi daging dan telur ayam berkualitas dengan bentuk badan usaha CV. Alasan saya memilih bidang tersebut karena usaha peternakan ayam mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan karena tingginya permintaan telur dan merupakan usaha yang sangat menguntungkan. Tetapi banyak peternak yang masih mengabaikan masalah hukum seperti terutama soal perizinan usaha, soal lingkungan yang dapat menimbulkan dampak pencemaran seperti polusi udara, dalam arti di sini adalah bau. Dan yang terakhir, pemasaran. Dengan banyaknya peternak sejenis di Indonesia, aspek pemasaran sangat perlu diperhatikan dalam mengelola usaha peternakan. Pembahasan yang pertama yaitu aspek hukum. Badan usaha peternakan ini adalah CV atau persekutuan komanditer. Dalam mendirikan CV hanya memerlukan 2 dokumen, yaitu akta pendirian dan merek dagang. Selanjutnya, untuk memperkuat status legalitasnya diperlukan beberapa dokumen, diantaranya SIUP, TDP, NPWP, HO, dan SITU. Pembahasan yang kedua yaitu aspek lingkungan. Terdapat 3 kelompok lingkungan, yaitu lingkungan organisasi, lingkungan industri, dan lingkungan makro. Untuk bahasan pertama yaitu lingkungan organisasi, yang di dalamnya terbagi atas kekuatan dan kelemahan. Usaha peternakan kami memiliki kekuatan diantaranya 1. Biaya pemeliharaan yang cukup murah, bibit ayam petelur dan pendaging mudah didapatkan. Hasil yang didapat cukup menguntungkan karena harga ayam cenderung meningkat. Yang keempat, informasi seputar usaha peternakan yang cukup mudah didapatkan. Di samping ada kekuatan, usaha peternakan ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti adanya permintaan konsumen yang fluktuatif karena telur dan daging ayam merupakan bahan makanan substitutif. Yang kedua, telur dan daging ayam bersifat perishable atau mudah rusak, sehingga harus dikonsumsi dengan segera. Yang ketiga, dampak pencemaran bau dari limbah peternakan yang sulit untuk dihindari. Kelompok yang kedua yakni kelompok lingkungan industri yang terbagi atas peluang dan ancaman. Peluangnya adalah peraturan pemerintah sangat mendukung perkembangan usaha peternakan. Yang kedua, tingkat pendapatan masyarakat dan gaya hidup yang terus meningkat, menyebabkan daya beli yang terus meningkat. Yang ketiga, permintaan akan telur dan daging ayam tidak pernah habis dan selalu meningkat. Yang keempat, peminatnya mulai dari semua kalangan, baik itu kelas ekonomi ke bawah sampai kelas ekonomi ke atas. Yang kelima, jumlah pemasok kebutuhan usaha peternak cukup banyak. Yang terakhir, perkembangan teknologi yang semakin mendukung usaha peternakan. Di tengah banyaknya peluang di luar sana, usaha peternakan ini tidak luput dari ancaman seperti angka kematian ternak yang masih tinggi, rawan akan penyakit terutama flu burung, jumlah pesaing yang cukup banyak, harga pakan ternak ayam dari hari ke hari semakin mahal. Berikutnya yaitu strategi planning yang dilakukan, yaitu SO strategi. Melakukan perencanaan bisnis peternakan yang matang, membuat produk dan layanan yang baik dan berkualitas sehingga dapat memuaskan para pelanggan. Memanfaatkan informasi dari berbagai media untuk membuat inovasi teknologi dalam tata kelola hewan ternak yang ada. Yang selanjutnya yaitu WO strategi. Mempelajari situasi pasar untuk mengantisipasi fluktuatif permintaan telur dan daging ayam. Memanfaatkan teknologi untuk melakukan penyimpanan telur dan daging supaya lebih maksimal. Selanjutnya, melakukan manajemen pembersihan kandang dengan baik sehingga limbah tidak menimbulkan dampak negatif. ST strategi. Perawatan dan pemberian pakan hewan ternak dilakukan dengan insentif dan sesuai dengan standar operasional yang ada guna meminimalisir resiko kematian hewan ternak dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, menjalin hubungan baik kepada pelanggan, pemasok, bahkan dengan kompetitor karena dapat memperluas relasi untuk bekerja sama.
Yang terakhir, melakukan promosi yang menarik kepada pelanggan sehingga jika ada kenaikan biaya operasional seperti pakan, tetap bisa menarik minat pelanggan. Strategi selanjutnya adalah WT strategi. Mengadakan pelatihan untuk para karyawan sesuai dengan SOP, memperluas wawasan terutama mengenai ilmu naik turunnya harga pasar. Kelompok yang terakhir adalah lingkungan makro yang terdiri dari dampak ekonomi. Jika tingkat konsumsi daging dan telur meningkat, maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan tenaga kerja dan para agen atau reseller kami. Dampak sosial budaya dalam penerapannya mengikuti budaya yang ada di sekitar lokasi. Dampak teknologi, menggunakan teknologi terkini agar meningkatkan produktivitas dan kepercayaan konsumen. Dampak selanjutnya yaitu dampak politik. Kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi aktivitas usaha. Yang selanjutnya yaitu dampak lingkungan, menimbulkan bau yang menyengat dan pencemaran air dan tanah. Pembahasan berikutnya yaitu aspek pasar yang terdiri dari market analysis, marketing mix, dan marketing strategi. Dalam market analysis terdapat segmen pasar. Segmen pasar yang kita tuju adalah agen, reseller, serta masyarakat umum yang berada di seluruh Indonesia. Kemudian market size usaha ini sangatlah besar. Dengan banyaknya pesaing, diharapkan usaha ini bisa memenuhi market share 10% dari segmen pasar. Dan memiliki spending group diantaranya konsumsi pribadi atau keluarga, pemerintah, bisnis, dan pembeli asing. Sedangkan untuk kompetitornya sendiri terdapat 21 perusahaan peternakan unggas menurut provinsi dan badan hukum usaha di Jawa Timur yang terdapat di BPS. Jumlah ini belum termasuk yang tidak terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan sangat ketat. Bauran pelanggannya adalah agen, reseller, dan masyarakat umum. Selanjutnya adalah marketing mix 7P. Yang pertama yaitu produk. Produk kami adalah daging dan telur ayam yang berkualitas baik dan dikemas dengan plastik vakum dan mika dengan beberapa ukuran serta memiliki garansi jika ada kerusakan barang. Untuk harganya sendiri yang ditawarkan menyesuaikan harga pasar. Untuk saat ini harga daging ayam Rp38.000 dan telur Rp22.500 per kilonya. Kemudian untuk lokasi usaha berada di Kabupaten Jombang yang berdiri di tanah milik sendiri. Untuk promosi, setiap akhir bulan mengadakan diskon 5% dengan menggunakan media promosi dari brosur, sosmed, dan melakukan direct marketing. Yang kelima adalah physical evidence. Peternakan kami memiliki fasilitas dan desain dengan warna cerah agar terlihat lebih luas dan terlihat lebih bersih. Kemudian yang keenam adalah people. Dalam memperkerjakan karyawan, kami akan memberdayakan masyarakat sekitar untuk bagian tenaga produksi. Sedangkan untuk bagian pemasaran, kami melakukan open recruitment dengan melakukan tahap seleksi. Jika proses rekrutmen selesai, maka karyawan wajib kami beri training bekerja terlebih dahulu. Untuk yang ketujuh adalah proses pengiriman produk menggunakan mobil pick up dengan keamanan yang tinggi dan dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat. Pembahasan yang terakhir yaitu marketing strategi. Segmenting demografis, semua kalangan kelas ekonomi bawah sampai ke atas. Segmenting geografis yang dituju adalah semua kalangan masyarakat Indonesia. Untuk segmenting psikografis, masyarakat yang lebih memilih membeli produk mentah dari ayam dibandingkan produk olahan dari ayam. Untuk targetingnya sendiri menyasar para distributor, pedagang, dan masyarakat konsumen yang berada di wilayah sekitar lokasi usaha peternakan kami. Positioningnya adalah produsen telur dan daging ayam yang berkualitas, higienis, bobot yang sesuai, sehat, dan aman untuk dikonsumsi. Cukup sekian untuk penjelasan saya kali ini mengenai 3 aspek dalam studi kelayakan bisnis. Untuk salah katanya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.